Shalom, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 19 April 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada 1 Petrus 3 ayat 18-22 dan Lukas 23 ayat 50-56. Ayat Nats terdapat pada Yesaya 61 ayat 1-2 berbunyi, "Ya Tuhan telah mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita." Dan Lukas 23 ayat 43 berbunyi, kata Yesus kepadanya, penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Renungan berjudul Pemulihan di dalam Kristus. Setiap manusia pasti pernah berada pada titik terendah kehidupannya, di mana mereka merasa terbelenggu oleh kegagalan, penyesalan, bahkan dosa. Ikatan-ikatan ini terasa sulit untuk dilepaskan, sehingga mulai menghadirkan keputusasaan karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Di saat seperti itu, serangkaian pertanyaan mulai berdelayut dalam batin. Masih adakah pengampunan bagiku? Masihkah kasih Tuhan berlaku bagi orang yang gagal dan terjatuh berkali-kali sepertiku? Namun, di balik serangkaian perasaan yang memenuhi diri, ada sebuah kabar baik, yaitu Tuhan selalu membuka pintu anugerah kepada siapapun yang mau datang kepadanya dengan hati hancur dan bertobat. Inilah janji Tuhan bagi umat yang berserah kepadanya. Janji Tuhan ini pun berlaku bagi umat Israel yang harus menghadapi masa pembuangan akibat dari dosa dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Di tengah keputusasaan, Nabi Yesaya hadir untuk memberitakan pengharapan dan penghiburan bahwa tahun rahmat Tuhan akan tiba, hari di mana Tuhan menunjukkan kasih dan pengampunan yang memulihkan umatnya. Janji Tuhan ini pun pada akhirnya mewujud melalui kehadiran Yesus. Ia menggenapi tahun rahmat Tuhan yang dijanjikan itu secara nyata. Bahkan di tengah penderitaannya di kayu salib, Yesus tetap menawarkan keselamatan kepada seseorang penjahat. Ini menjadi sebuah bukti bahwa keselamatan dari Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa manusia, asalkan mereka mau sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, serta percaya akan kuasa-Nya yang memulihkan, maka mereka akan diampuni dan beroleh selamat. Demikian luasnya kasih Tuhan dalam kehidupan manusia yang menganugerahkan keselamatan tanpa memperhitungkan kelayakan kita. Asal dengan kerendahan hati, kita mau mengakui kerapuhan diri dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni serta memulihkan kita. Jika seorang penjahat saja di detik terakhir hidupnya dapat menerima Firdaus dari Yesus, bukankah itu berarti ada harapan bagi kita yang juga berdosa ini? Oleh karena itu, mari kita berserah diri dan hiduplah dalam pertobatan yang sungguh, sehingga kita mampu mengalami janji keselamatan dari Kristus. Karena tidak ada kehidupan yang terlalu hina untuk mengalami pemulihan dari Kristus. Oleh Pendeta Anggrayani Eka Putri Tresnabunga. Doa, dalam segala perasaan tidak layak ini, Engkau hadir memberikan kami pengharapan bahwa kasih-Mu mampu memulihkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Amin. Saya Lia, Widya Asih Singareja, salam bumi bersukacita, dalam damai sejahtera. Terima kasih.